Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 8 September 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda dari Sang Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Semoga semakin damai sejahteralah dunia kami dengan korban Kristus, pangkal keselamatan kami. Semoga teladan hidup Bunda Maria yang hari ini kami rayakan pesta kelahirannya semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Kami dapat mencontoh teladan hidupnya yang selalu menggantungkan seluruh kehendaknya di dalam kehendak-Mu. Aku ini hamba Tuhan, terjadi sajalah kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda dari Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Maria lahir dan bertumbuh bersama dengan orang tuanya. Maria lahir dalam sebuah keluarga, yaitu keluarga Yoakim dan Ana.
Maria perempuan yang sederhana dan mendapat pendidikan agama yang cukup baik, sehingga pada akhirnya ia dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara datangnya Yesus Kristus ke dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pendidikan yang ia terima dalam keluarga telah membuat Maria menjadi pribadi yang penuh iman, dan hal itu dibuktikan dengan ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Meskipun Maria menyadari bahwa untuk selalu melaksanakan kehendak Tuhan itu, ia harus menghidupinya dan diperjuangkannya dengan sangat berat. Ia tidak pernah berpaling dari Tuhan. Maria juga beruntung mempunyai suami, yaitu Yusuf, pribadi yang juga taat pada Allah dan mencintai Dia dalam segala situasi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pendidikan iman dan penanaman nilai-nilai kekatolikan kepada anak-anak di dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting, karena akan menjadi bekal bagi perjalanan hidup mereka. Meskipun mereka pada akhirnya harus mandiri dan berpisah dari orang tuanya, mereka akan tetap mencintai imannya dan menjadi pribadi yang taat pada Tuhan seperti Maria. Apa yang ditanamkan dalam keluarga, pasti itulah yang akan dihidupi oleh anak tersebut ketika ia beranjak dewasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian pada pesta kelahiran Santa Peran Maria ini, kita diajak sebagai keluarga Katolik untuk semakin menyadari panggilan dan tanggung jawab keluarga Katolik sebagai basis tempat untuk penanaman nilai-nilai kekatolikan yang baik dan benar dalam diri setiap pribadi, setiap anak yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada keluarga Katolik hendaklah dididik dengan iman kekatolikan yang baik dan benar, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terutama dengan contoh teladan hidup yang baik. Apa yang kita tanamkan di dalam keluarga, pasti itulah yang akan dipetik dan dihidupi oleh anak di kemudian hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tak usahlah membayangkan yang hebat-hebat bagaimana mendidik, menanamkan nilai-nilai iman kekatolikan di dalam keluarga. Penanaman atau pendidikan nilai-nilai iman kekatolikan yang baik dan benar itu ditanamkan melalui hal-hal yang amat sederhana dan biasa-biasa saja. Misalnya, apakah di dalam setiap keluarga Katolik masih ada makan bersama? Apakah di dalam keluarga Katolik ada doa bersama? Apakah di dalam keluarga Katolik engkau mengajar anak-anakmu untuk belajar berdoa, belajar membaca kitab suci, mengajar tentang ajaran-ajaran iman? Itu adalah hal-hal sederhana yang ditanamkan kepada anak-anak. Ketika saya menerimakan komuni pertama pada pesta tubuh dan darah Kristus beberapa saat yang lalu di tahun ini, maka ada pengalaman menarik yang kiranya patut direnungkan oleh setiap keluarga Katolik. Ketika itu saya di ruang pengakuan didatangi oleh seorang siswa yang sudah SMP atau duduk di SMP kelas 3. Yang menarik dari anak ini adalah bahwa ternyata anak ini sama sekali
tidak tahu doa-doa Katolik. Ia tidak tahu doa tobat, ia tidak tahu 10 perintah Allah, ia tidak tahu 5 perintah gereja, ia tidak tahu doa aku percaya, tidak tahu doa Bapa kami, tidak tahu doa Salam Maria. Menarik untuk merenungkan bagaimana anak ini bisa bertumbuh dalam iman kekatolikan yang baik dan benar kalau doa-doa dasar dalam orang Katolik itu tidak diketahui. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka setiap keluarga Katolik adalah merupakan basis tempat untuk pendidikan iman anak. Apalagi kalau anak-anak kita itu bersekolah di sekolah negeri atau sekolah yang bukan berciri khas Katolik, pastilah pelajaran agama Katolik itu hampir pasti tidak ada di sekolah itu, karena ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi supaya pelajaran agama itu bisa ada. Maka pendidikan iman Katolik tidak bisa kita serahkan kepada sekolah, kepada pembina-pembina sekolah minggu, kepada guru-guru agama, tetapi keluargalah yang menjadi pendidik utama dalam pendidikan iman anak itu. Apa yang kalian tanamkan kepada anak-anak kalian, itulah ia akan petik. Kalau kalian menanamkan pemalas ke gereja kepada anak-anak, maka pastilah anak itu juga akan tumbuh dan pemalas ke gereja. Kalau kalian suka bergosip menjelek-jelekan orang lain, maka pastilah anak kalian juga di kemudian hari pasti akan tumbuh dan melakukan hal yang sama. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai keluarga Katolik, tempat untuk menanamkan benih-benih iman, hendaklah kita mencontoh teladan keluarga Santa Maria yang selalu menanamkan benih-benih iman yang baik dan benar, dan pada akhirnya mendidik Maria untuk bertumbuh dalam iman yang benar. Karena bertumbuh dalam iman yang benar, maka akhirnya ia dapat menangkap pesan Allah yang disampaikan kepada dia, meskipun pesan Allah itu sungguh-sungguh berat rasanya. Tetapi karena ia memiliki iman yang sungguh benar, maka ia selalu berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Apakah setiap keluarga Katolik mampu juga berkata demikian, menghidupi spirit daripada Bunda Maria, keluarga Santo Yoakim dan Anam? Mari sebagai murid-murid Yesus, keluarga Katolik yang hidup bersama sekarang, kita sungguh merenungkan dan menghayati contoh teladan dari keluarga Bunda Maria. Semoga kita semakin bertumbuh dalam iman kekatolikan yang baik dan benar, dan pada akhirnya layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.